Modal itu adalah pondasi pertama yang betul-betul harus ditanggapi karena dari modal inilah sebuah hasil usaha itu akan ada. Dibelikan khusus ke UMKM binaan Kabupaten Tasik. Keren Gitu. ya. Keluarga Pak, sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat OOT. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa di acaranya podcast oleh-oleh tasik.com. Sit down please. Di kesempatan siang hari ini saya Reska akan bersama Anda untuk acara podcast OOT ini yang diinisiasi oleh Kang Haji Asep Yoki. Insya Allah bisa dijadikan sebagai sarana informasi, sosialisasi, dan promosi para pelaku usaha IKM maupun UMKM Tasikmalaya khususnya dan dimanapun Anda berada saat ini. Oke, untuk kesempatan siang hari ini kita akan mendatangkan tamu spesial. Tamu spesial hari ini beliau adalah seorang penggiat usaha, kemudian juga sebagai pelaku usaha juga yang mempunyai produk apa nih? Barokah Persada. Nah, kita sambut aja. Siapa sih? Kita sambut aja pemilik produk Barokah Persada. Ada Bunda Haji Helvi Hanifah. Kemana ya? Oke, jangan kemana-mana. Nanti beliau akan bersama kita di sini. Baik sahabat OOT, sekarang saya sudah bersama Bunda Haji Helvi Hanifah SIP. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Lama tidak bertemu ya? Masih Bandung Tasik? Masih. Bandung Tasik, oke. Ini Bunda Helvi juga aktif di beberapa UMKM ya, komunitas UMKM, kemudian juga pernah menjadi bendahara HIPMI untuk tahun 2011 sampai 2013. Wah, pengalamannya itu luar biasa. Sebagai anggota Kadin Bandung juga ya, masuk ke Expo Japes Unpad juga. Ya. Kemudian juga sebagai keluarga besar pelaku usaha muslim ya, masuk juga sebagai anggota ya, usaha mikro syariah dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini sebagai wakil ketua bidang koperasi dan UMKM di Pira. Oke, ini prospek nih. Pemasaran sudah sampai di mana nih, Bunda? Alhamdulillah kalau pemasaran untuk lokal sekitar Barokah Persada, ya Tasikmalaya, Singaparna, Garut, Banjar gitu kan. Untuk Priangan Timur sudah ada lah gitu. Cirebon juga masuk ke Daud gitu kan. Nah, selebihnya ke Bandung, ke Bunape, terus luar biasa. Lotte juga ada yang di Tasik, yang di Bandung Citylink sama di Rambutan di Jakarta. Kendala terbesarnya itu adalah sistem transaksionalnya gitu ya, dimana kita memasukkan barang, nah barang itu tidak langsung kita dibayar kontan, berarti kan sebelumnya harus sudah ada MOU. Nah dari MOU tersebut itu masing-masing retail tuh punya kebijakan, ada yang bon gantung gitu kan, ada yang konsinyasi. Nah hal ini bagi saya itu sangat berat karena bon gantung itu seperti apa? Bon gantung itu kita misalkan mengirimkan barang duluan. Ketika barang kita laku tidak akan langsung dibayar sebelum datang lagi barang yang baru. Ya, itu bon gantung dulu lah gitu ya. Baru dibayar. Saya kira cinta aja yang digantung, tapi bon juga ada yang digantung. Iya betul. Oke. Nah itu sistem itu yang memang membuat saya berat sehingga saya berpikir bagaimana baiknya UMKM itu harus punya cara untuk agar bisa terlindungi lah dari segi hukum transaksionalnya, dari permodalannya. Itu saya punya perpikiran bagaimana caranya pemerintah mengadakan atau berdiskusi dengan para wakil rakyat membuat sebuah undang-undang perlindungan hukum transaksional bagi para UMKM, di mana sejauh ini para UMKM itu sangat dirugikan di sistem itu. Sistem pembayaran yang terkatung-katung. Sehingga perputaran modal menjadi lambat. Dan memang modal yang tadinya ditujukan untuk perdagangan itu malah menjadi ngambil dari kepentingan
kepentingan Oh, pribadi. kocek Iya, pribadi lagi dan ya. itu berimbas kepada Hmm. gulung tikar akhirnya. Ya, itu ya permasalahannya. Tapi di sini Bunda ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 nih tentang Cipta Kerja, di mana pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk mempermudah akses perizinan, Betul. kemudian rantai pasok, yang Betul. seperti tadi Bunda Iya. bicarakan pemasaran ya. Kemudian juga pengembangan usaha, pembiayaan, hingga akses pasar bagi pelaku UMKM. Apakah dengan undang-undang ini juga akan mempermudah si UMKM ini dalam berbagai urusan gitu? Seharusnya dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah, cuman mungkin pensosialisasian dari atas ke bawah itu masih dirasa kurang, sehingga tidak bisa menyerap berbagai lini UMKM, apakah UMKM yang memang baru merintis atau sudah berjalan atau memang sudah maju. Harusnya hal ini diterapkan oleh pemerintah daerah itu melalui sosialisasi langsung. Nah, mungkin dari pemerintah tersebut ada yang terlupa yang tadi, karena bagaimanapun modal yang dikucurkan dari Kementerian Ekonomi dan lembaga-lembaga lainnya juga itu harus tidak dipayungi ya. Iya betul, tidak akan berkembang maksimal gitu. Apabila permasalahan di bawah tidak terselesaikan, gitu ya, tidak dibatasi atau dipayungi. Iya, tidak ditanggapi lah gitu. Ya, setidaknya kita mempunyai suatu perlindungan ya. Iya. Perlindungan dengan dasar-dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ini kan berkembang ya, berkembang. Terus apa dong payungnya? Seperti halnya ada wacana untuk penyerapan produk UMKM sebesar 40% ya dalam negeri untuk pengadaan. Ini kan ada ya. Ada. Nah, kemudian kan si pelaku usaha ini juga butuh modal. Betul, ya. betul. Dan si sistem pembayarannya pun harus diatur juga dong. Iya. Supaya tidak menjadi keterlambatan pembayaran. Kita kan bingung. Kita misalkan mengadani mau 1000 pieces baju misalnya, baju seragam. Iya. Kita juga perlu modal sebenarnya ya. Betul. Itu adalah fondasi bahan yang dipakainya kan berapa meter bahan yang harus kita belanjakan gitu. Itu kan dari apa itu? Dari uang kan? Iya, uang itu adalah modal. Jadi modal itu adalah fondasi pertama yang betul-betul harus ditanggapi, karena dari modal inilah sebuah hasil usaha itu akan ada. Tanpa modal apa sih namanya, modal dengkul. Sementara pembayarannya tidak ditentukan berapa lama, atau fokuskan saja atau adakan saja peraturannya 50% DP di depan gitu ya. Bisa jadi itu. Jadi kita juga memperingan biaya produksi ketika ada DP itu tidak terlalu berat gitu kan. Kalau tidak ada sama sekali, dengan kekurangannya itu kan merugikan kita juga. Misalkan kita sudah buat nih tanpa ada DP, begitu kita berikan, katanya ini ada kurang, ada apa, balik lagi. Dan perlindungan pembatalan juga harusnya ya. Harus ada. Wah, ini kan sangat merugikan ya kalau misalkan tiba-tiba cancel. Nah, itu. Makanya undang-undang perlindungan memakai kata hukum itu berarti memang harus sudah serius. Minimal perda dulu lah ya. Perda dulu. Untuk wilayah lokal dulu ya. Kita benar-benar perlu perlindungan sebenarnya dari sistem pembayaran, dari canceling no canceling lah ya. Kemudian juga dari segi lain lah ya. Dari aspek MOU juga. MOU ya itu memang harus pertama kita MOU-nya harus betul ya. Kalau DP sekian, ini diambilnya setelah selesai dilunasi gitu. Jangan sampai terkatung-katung gitu. Nah, kebanyakan kan selama ini kita tidak punya ketetapan yang pasti, ini kapan dibayarnya gitu. Bisa saja dari mereka itu karena memang lagi sikonnya lagi gini, lagi sepi, sedangkan kita kan punya pegawai nih. Pegawai kan nggak mungkin juga kita tetap berjalan. Nggak mungkin menunggu nanti sampai laku baru saya gaji kan juga ya gitu. Nah, itu perlunya jadi perlunya DP juga bisa. Kalaupun bisa, saya sudah berpikir itu, kalau dulu ada GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, saya kepingin ada
Gerakan Nasional Pengusaha Asuh gitu ya. Ada pengasuhnya, Ada pengasuhnya, ada vendor, ada istilahnya vendor. ada distributor yang mau bayarin dulu gitu ya. supaya Bunda. kita tetap eksis gitu. Betul. Nah, sahabat OOT, ini nih asiknya ngobrol sama Bunda. Kita emang mewakili keluh kesah UMKM yang memang kita tuh perlu kepastian ya. Betul. Jangan digantung-gantung. Pembayarannya kapan? Karena banyak yang gulung tikar itu karena perputaran modal yang lama. Yang ya. lama. Bukan dipakai ke dapur loh. Tidak. Bukan. Kebanyakan karena telatnya pembayaran, modalnya dari mana lagi. Betul. Gitu kan. Sementara kebutuhan tidak boleh berhenti Tidak gitu boleh kan. berhenti, iya. Gaji karyawan atau juga pembayaran listrik itu Iya, tetap betul. berjalan. Sementara modal kita itu tersimpan ya. Iya. Tersimpan di beberapa retail gitu. Betul. Ya. Dan lagi juga kalau misalkan bagi perintis pertama gitu kan, modal itu sangat diutamakan. Itu kan ketika ada pertemuan sering ada pertanyaan tuh, apa nih yang dibutuhkan? Modal. Orang beranggapan itu kemana aja nih hasil perdagangan itu, apakah dimakan atau apa? Sebetulnya kalau ditelusuri itu kenapa para UMKM butuh modal, ya itu karena sistem tadi gitu. Menunggu ini cair, jadi ngambil dulu dari kocek sendiri gitu untuk perputaran usahanya gitu. Sehingga ini juga belum tentu laku semua begitu kembali. Iya. Ada barang-barang yang diretur juga itu tidak jelas juga. Betul. Ya. Dan kadang-kadang tidak ada dalam MOU. Gitu kan. Bahkan fisiknya sudah tidak ada, itu dianggap gimana? Ya dianggap hangus aja, tidak menjadi barang yang rusak misalkan. Kalau di MOU-nya itu ada kesepakatan misalkan dari pihak buyer itu membeli dengan kontan dengan catatan apabila ada rusak atau masa kadaluarsa bisa retur, tidak masalah. Yang terpenting pembayaran kontan dulu di depan. Kan? Jadi kita punya modal untuk memproduksi kembali. Kalau bagi saya hal itu tidak merugikan. MOU seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sekarang simpan dulu, dibayarnya nanti, terus ada retur yang memang kita tidak bisa nanggung, apakah itu di luar rusaknya, apakah dari kitanya, kan itu juga kita tidak terkontrol ya, karena produk yang kita kirimkan ke mereka pembeli itu sudah dalam kondisi betul-betul peak gitu ya, dalam segi legalitas, masa kadaluarsa sudah peak. Tiba-tiba ada yang tidak laku karena barang rusak atau masa kadaluarsa, itu juga harus diantisipasi. Betul. Kembali lagi ke pembayaran, paling lama Bunda, berapa lama pencairan pembayaran? 1 bulan. 1 bulan, Iya. Paling lama? Ya, tapi 1 bulan itu dari pembayarannya saja. Cuman konsinyasinya ini 3 bulan, 4 bulan. Nah, dari misalkan kita pengiriman pertama 4 bulan, terus ada yang laku, invoice, tidak langsung bayar. Nanti nunggu sebulan baru dibayar gitu. Ya kalau misalkan produknya expire-nya dalam jangka waktu yang singkat, misalkan 3 bulan, itu kan bisa menjadi kerugian dong. Menjadi sebuah kerugian untuk produsen ya. Iya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian sangat ekstra ya. Bukan hanya kita memang lagi di anak emas kan nih sama pemerintah. UMKM tuh produknya wajib hadir di retail, di pasar-pasar modern gitu kan, di toko-toko yang memang sudah ditunjuk lah ya untuk menyerap produk UMKM. Tapi kita juga memerlukan payung, memerlukan perlindungan dengan sistem pembayaran misalkan. Kemudian juga dengan produk-produk yang expire gitu kan. Apakah menjadi tanggungan produsen ataukah buyer? Karena kita kan sudah lepas barang ya. Iya, betul. Kalau misalkan kita sudah melepaskan barang ke sana, barang rusak, misalkan jatuh ataukah entah dimakan tikus gitu ya. Atau entah bagaimana itu, kok tetap ke kita, imbasnya balik lagi ke kita gitu. Nah, itu juga sebetulnya kalau masalah itu sih tidak masalah. Tidak masalah ya. Beberapa sisi ya. Kalau semuanya yang keterlaluan. Oke. Tapi kan itu juga sayang, menjadi sebuah masalah yang sangat besar ketika ada barang yang rusak meskipun hanya beberapa pieces, tapi keuangan belum kita terima.
Iya, betul. Berarti kan kita harus mengeluarkan lagi modal. double ya. Double. Iya. Tapi kalau misalkan ada DP 50%, berarti kan kita masih menggunakan bisa DP itu. mengcover, masih bisa Ya, mengcover. untuk mengcover itu gitu. Makanya saya sangat menghimbau kepada pemerintah daerah gitu ya, di mana daerah itu berpotensi besar untuk UMKM berkembang. Tolonglah payungi kami, tolong diskusikan untuk pembuatan undang-undang perlindungan hukum secara transaksional biar kami ini bisa berkembang, bisa lebih maju lagi. Karena bagaimanapun UMKM ini kalau bagi saya adalah sejajar dengan pahlawan devisa. Pahlawan devisa Iya. tentu saja. Kalau kita bukan pahlawan devisa lagi, tapi memang Iya. pelakunya langsung. Betul. Gitu. Kita masih bisa berjuang di negara sendiri, Iya. menghasilkan uang sendiri, Menghasilkan uang dan bahkan sendiri. menyerap tenaga kerja Tenaga. minimal ibu rumah tangga, tetangga-tetangga kita Iya, kan ya. memberdayakan lah ya. Betul. Memberdayakan. Kita benar-benar berdarah-darah, tapi kok produk kita setelah jadi malah hanya dipajang gitu Iya ya. betul. Oh, seharusnya kan dibeli gitu kan. Ayo dong. Monopoli Beli. itu sebetulnya monopoli Oh, iya? perdagangan. Monopoli perdagangan di mana kita yang kecil ini dianggap tidak sejajar dengan produk-produk yang pabrik-pabrik besar. Padahal sudah jelas kan Presiden itu memberikan keleluasaan bagi Betul. masyarakat untuk UMKM. Betul. gitu. Itu. Nah, inilah yang harus dicerna oleh pemerintah daerah baik pusat maupun provinsi itu, bagaimana keluhan di bawah sebetulnya. Iya. Curhatan Bunda Curhatan. nih. Saya juga curhat. Karena kan sekarang juga kan sudah ada CSR gitu ya, BUMN yang memang membiayai UMKM. Namun caranya sama, tidak beda jauh dengan perbankan. Nah, oke lah dengan cara perbankan diberikan keleluasaan gitu ya. Hanya saja tetap kalau sistem di bawah ini tidak diperbaiki, ya kita mau membayar cicilan itu dari mana? Iya. Gitu. CSR ini dalam bentuk modal ya yang Modal, digulirkan kepada iya. pelaku Pengajuan usaha, modal. Biasanya Iya. keluar dari mana saja ini CSR? CSR ada dari Peruri gitu ya, dari apa namanya Pertamina, dari BUMN berarti ya? BUMN. di mana? Nanti setelah berhasil itu mereka bisa mengklaim ini adalah binaan kami. Betul. Dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi BUMN tersebut ke pusat. Iya. Gitu. Ini satu informasi juga Betul. yang mungkin belum diketahui banyak orang, karena yang saya tahu UMKM itu memproduksi mereka Iya. tuh di dapur gitu kan, nggak tahu ada informasi Betul. ini Iya. itu ya. Ini sebagai suatu obrolan yang mungkin akan bermanfaat Iya. buat UMKM. Ada lagi sih nggak Bunda untuk selain dari sistem pembayaran, pemasaran atau juga masalah lainnya sih yang menjadi unek-unek UMKM yang akan terwakili di sini? Begini, saya berharap juga untuk perbankan yang konvensional gitu ya, memberikan KUR itu betul-betul disurvei betul dia punya usahanya. atau Betul. tidak gitu. Betul. Jangan sampai Iya. mohon maaf nih ada kata-kata mengoles ya. Jadi misalkan saya nih nggak punya barang, saya ngambil dari Teh Rizka. Nah, saya mengajukan KUR. Nah, itu kan istilahnya Betul, bukan produk betul. sendiri gitu. Ini di sini juga betul nih. Kemudahan izin, selain kemudahan izin juga ini pemerintah memberikan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR tadi yang seperti Bunda bilang, ini diperbesar juga nih plafonnya menjadi 373,17 triliun. Betul. Fasilitasnya. Iya. Ini jangan sampai salah bidik ya. Jadi orang yang nggak usaha apa-apa tiba-tiba mengajukan cair gitu. Nah, gitu. Dipakai beli motor. Mobil. Salah ya, salah sasaran. Harus benar-benar disurvei dulu. Betul. Mungkin ya. Usahanya apa? Iya. Memadai nggak sih dikasih 20 atau 30 juta? Memadai nggak sih? Sesuai dengan kapasitas nggak gitu ya kan? Kan KUR ini bunganya sangat ringan. Ringan, ya betul. Gitu. Bunganya cuma 3%. Sebetulnya ini. pemerintah itu sudah memberikan sebuah fasilitas yang sangat-sangat lengkap. Apa ya. itu? Ya, semacam KUR tadi KUR, gitu kan. perizinan, dipermudah. legalitas. Sekarang kan ada OSS ya. Ya. Semuanya bisa terlink, apakah itu mau bikin Depkes PIRT, Iya, apakah mau halal. bikin halal ya. Tapi bukan dihalalkan ya. Jangan.
Kita kan udah mau lagi ya. Kalau udah masih kosong ya. Kalau saya ya halal, kemudian juga ada haki ya. Haki itu dipermudah sekali perizinan. Jangan sampai fasilitas-fasilitas ini sia-sia ya, tersia-siakan gitu kan. Ya, oke deh Bunda, hari ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Lalu ini apa nih? Ini burayak ya, burayak crispy. Setahu saya yang kayak seperti ini tuh. Kenapa? Kalau sepintas kayak ikan teri ya, kecil-kecil? kecil-kecil, tapi itu sebetulnya ikan air tawar. Ikan air tawar. Kalau kata orang Sunda apa? Endol gitu ya? Endol, burayak, gitu impun. ya. Atau di Jawa mah namanya wader ya. Wader kalau Jawa manggilnya. Ada juga bilangnya ikan gupi. Ikan gupi. Gupi ya, untuk makanan ikan lohan. Jadi ini mah ikan barokah. Kenapa saya bilang barokah pesada? Karena memang tidak diternakan, suka ada gitu. Ada ya gitu di sawah-sawah kayak gitu ya. Saya usaha ikan ini juga dulu itu mendapat sebuah sejak sedikit kapan? masalah lah gitu ya. Enggak, Bunda, ini usaha Bunda nih saya tahun berapa gitu? 2017. 2017. Iya. Sudah hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Awalnya orang tua saya itu punya kolam gitu kan. Tapi bukan kolam kecil, kayak kolam situ gitu ya. Kolam situ ini kan jadi bersumber dari mata air alami gitu. Ketika ikannya diambil suka ada ikan-ikan kecil sampai 2 ember, 3 ember Ikan gitu kan. kecil. Dan sayang juga cuma digoreng-goreng biasa. Ada inisiatif dari ibu saya, gimana kalau kita crispy ikan saja biar bertahan lama gitu. Nah, kami coba pada saat itu saya lagi buka rumah makan. Dari mulut ke mulut akhirnya pada mau pesan. Terus ada orang yang berangkat umroh yang memang tidak bisa memakan makanan luar yang modern lah gitu ya. Kayak steak kayak apa gitu. Bawa ini. Lidahnya lidah lokal gitu. Lidah lokal gitu. Alhamdulillah kan ini karena tidak pakai bahan pengawet, cuman hanya di spinner aja bisa bertahan sampai setahun. 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Gitu. Ini praktis ya Bunda. Kalau kita mau makan tinggal taburin aja. Tinggal tabur aja. Sama nasi angetnya Tinggal nikmat. nasi anget. Oh, luar biasa. Ini kemasannya ada yang di toples ya Bun ya. Iya. Kemudian juga ada yang di plastik. yang di standing pouch. Iya. Ini masih sama ya variannya? Masih sama. Apa aja sih produk Bunda sebenarnya? Ada 5 produk. 5 produk. Burayak crispy. Burayak crispy. Terus tutug ikan tuna. Tutug ikan tuna. Iya, saya Berarti- ingin menciptakan sesuatu yang beda daripada yang lain yang bisa gizinya luar biasa tuna. Alhamdulillah. Mantap, tuna. Karena produk saya ini sudah melalui hasil lab kerjasama pemerintah daerah dengan Sibaweh. Yang pada saat itu kami dikumpulkan gitu produknya yang memang mau melewati nutrisi konten namanya itu. Nah, alhamdulillah salah satunya produk saya bisa masuk gitu. Jadi kandungan gizinya ini kalau kita masukkan ke lab apakah layak dimakan atau tidak gitu ya, beracun atau tidak. Dan keluarlah hasilnya bahwa produk saya ini ikan burayak ini jadi untuk anak-anak yang autis sangat bagus karena mengandung protein untuk perkembangan otak anak-anak. Iya, di sini ada protein, karbohidrat ya. Ini ada nutrition fact-nya juga. Keren nih Bunda, ini keren nih produknya. Ini bagus. Ini kalau kata dulu siapa Ibu Susi, ayo makan ikan. Iya betul. Iya, ini sudah praktis ikannya dan tahan lama, bisa dinikmati sama semua usia. Iya betul. Siapapun bisa. Tapi bagi di perkotaan nih, membeli produk saya ini katanya kembali lagi memori ketika anak-anak. Betul. Ini ikan crispy ini. Burayak ini ya, burayak crispy itu waktu saya kecil tuh sering diambilin di bukan Bunda, apa sih itu tuh parit ya, nyair gitu kan, nggak bolang. Berbicara masalah ikan yang saya kelola ini memang banyak jenisnya. Ada tipe yang di sawah, ada tipe yang di kolam, ada tipe yang di parit. Susukan gitu ya. Iya, susukan gitu. Dan
saya baru tahu gitu. Ada juga yang di air payau, ikan leter namanya, Leter. lebih agak panjang-panjang ya. Oh, kalau saya panggilnya benter. Yang suka di itu ya. Beda lagi. Oh, beda Beda itu. lagi kalau ikan leter semacam ikan teri ini tapi agak panjang-panjang. Panjang ya. Hidupnya di air payau antara pertemuan sungai dengan laut lah gitu. Oh, Ada panjang itu sekali. ada di daerah Cikalong gitu, daerah selatan lah kalau dari Tasikmalaya gitu ya. Nah, kalau yang saya produk ini, kenapa saya ngambilnya dari sawah-sawah? Karena kan terhindar dari kontaminasi Betul ya. kotoran, Limbah-limbah gitu ya. gitu ya, limbah cucian gitu kan ya gitu. Betul. Dan memang ini tipenya berbeda, Teh. Ini langsing-langsing, terus ada mengkilap-mengkilap bintik-bintik. Kalau endol itu kan gendut-gendut ya. Kayak Bang saya Endol nih. gitu. Aduh, bener. Dan itu nggak bisa saya pakai kalau yang dari kolam. Kenapa? Ketika nanti kita olah pecah perutnya itu cuma tinggal kerangkanya aja. Tapi dari segi rasa juga ada, kalau yang perutnya buncit mungkin pahit nggak Bun? Memang pahit. Pahit ya. Karena memang sama jenis kalau sepintas tapi sebetulnya beda tipe. Tipe yang di sawah dengan yang di kolam itu berbeda gitu. Saya ngambil yang di sawah itu satu, memang dia kalau digoreng pun dia tidak benyek, tidak hancur karena memang tidak ada perutnya lah ya. Langsing Gitu, ya. langsing gitu. Flare gitu ya. Iya itu. Betul. Untuk lansia juga itu bagus memelihara kalsium tulang. Oh, untuk memadatkan tulang. Iya, bisa jadi ya. tidak cepat keropos. Iya. Terus tadi ada tutuk ikan tuna. Ikan tuna, terus Ada kerupuk kulit ikan nila. kerupuk kulit Kulit ikan nila. Unik ini. Berarti kulitnya ikan nila. Nila. Bisa Crispy juga. crispy, tapi saya tidak bawa untuk saat ini. Awalnya untuk kerupuk kulit ikan nila saya tuh mau produknya dari ikan gurame. Kulit ikan gurame. Kulit ikan gurame, tapi karena memang agak susah ya Bahan bakunya ya. bahan bakunya, jadi ikan gurame. saya pindah ke kulit ikan nila. Ikan nila. Sempat juga ke kakap juga karena kita ini agak jauh dengan laut juga agak susah gitu. Kita berdayakan alam yang ada aja lah gitu. Betul. Satu lagi produknya ikan nila, kemudian Ada abon 5 ikan, produk abon ikan. abon ikan tongkol ya, yang Tongkol. banyak di pasaran sehingga ketika ada permintaan banyak kita Hmm. tidak susah mencari bahan. kelimpungan ya untuk mencari bahan baku. Kalau baby fish karena memang daerah saya di Lewisari banyak peternak ikan gitu, ketika ada permintaan itu ya, saya ikan gitu. Baby fish itu dari ikan apa? Ada Bunda? dari jair, Jair. dari ikan nilem sama ikan mas. Tapi kenapa disebut baby fish? Apa dia Anak ikan. bertumbuh tapi ya bertumbuh? Bertumbuh. Oh bertumbuh. Kira saya nggak bertumbuh Iya. gitu ya. Cuma saya lupa juga ada produk yang memang betul-betul ditunggu oleh masyarakat ya. Iya. Cuman itu tadi masa kadaluarsanya sebentar. Apa itu? Gepuk tutut. Gepuk tutut. Nah, Wah, ini lebih tradisional lagi, Iya. lebih memori kita lebih tutut ya. Tutut. Berarti Tapi bukan dengan cangkang keras loh kalau dengan cangkang. oh iya. Tapi udah dicongkel ya. Udah dicongkel dan kita itu beli dari petani-petani yang memang betul-betul tutut yang bagus ya, tidak asal tutut Iya. gitu. Barangkali nanti bisa keong kan nggak mungkin juga ya. Apalagi keong racun. Aduh jangan. Dari Jangan. tutut itu kita beli sudah dalam kondisi sudah dibersihkan, jadi tidak dalam cangkangnya. Kita olah. Tahan berapa lama? Paling lama yang gepuk tutut itu 2 minggu. 2 minggu. Berarti Iya. harus pre-order dong ya. Betul. Kalau seperti itu tidak bisa diproduksi dalam jangka waktu Lama, tertentu. iya betul. Jadi kalau Oke. misalkan ada orang yang pesan, tapi untuk misalkan dadakan dimakan 2-3 hari atau acara itu acara bisa. tertentu untuk Iya. nostalgia. Apalagi sekarang Iya. musim liburan ya. Iya. Apa ada banyak orang kota kesini Betul. pesen dong gepuk tutut Dan gitu. itu hanya ada di kita ya, Nah, tapi coba Bunda nyebutin tututnya nggak usah, tidak usah monyong. bisa nggak? Tutut. Udah seru aja nih Bunda. Di kesempatan siang hari ini sayang sekali kita mempunyai batas waktu ya Bunda. Tapi kapan-kapan mau dong kesini Insya lagi. Allah. Harus dengan bawa MOU tereka, Iya. udah ACC gitu kan, pembayarannya ini udah lebih dapat
Tapi saya sangat berharap di akhir Boleh. acara kita ini Boleh, ya, boleh, silakan sampaikan. tidak hanya UMKM ini berkeluh kesah, Mhm. tapi tolonglah dari pemerintah daerah khususnya mungkin di Sperindag yang Mhm. membawahi UMKM ini Mhm. mau terjun ke lapangan langsung Mhm. dengan Melihat namanya, gitu ya, melihat gitu, mendengar. sebetulnya apa kebutuhan keluhan yang iya paling betul. utama. Mhm. Selain mungkin di Sperindag juga menyalurkan legalitas, Hmm, membantu legalitas. legalitas, Mhm. membantu Bantuan pengemasan dan Mhm. sebagainya. Nah, yang paling utama tolong masalah modal ini Mhm. lebih ditelusuri lagi. Betul. Karena kan CSR sudah ada tuh, Perbakas sudah ada tuh. Ya, jangan sampai salah sasaran. Jangan Dikasih sampai ke salah siapa sasaran. aja. Dan gitu ya. manajemennya ini perlu diperhatikan gitu. Iya. Ya, diantaranya manajemen itu penjualan itu kan mungkin owner juga sudah tahu. Iya. Tapi kerjasama, nah kerjasama ini karena kan Pemda itu punya keleluasaan ya Teh ya, Mhm. untuk memberikan izin kepada retail-retail yang akan berdiri di kota atau kabupaten. Betul. Jadi kan ada data nih. Mhm. Jadi misalkan dari sebuah kabupaten mana yang akan mendirikan mall, bisa nggak dikerjasamakan pihak Pemda ini dengan mereka yang punya tempat tersebut gitu Betul, ya, atau betul. dengan para pengusaha itu, Hah? bisa nggak UMKM kami Pasok yang lokal itu produknya. masuk ke situ gitu. Tapi dengan catatan kita sudah mendapatkan kemudahan sistem pembayaran Nah, dan itu lain sebagainya, betul. supaya justru ketika ada retail modern yang tumbuh berkembang di lokal Iya. gitu ya, kita terbantu penjualannya. Kita terbantu penjualan. Jangan hanya kita pasok-pasok. Misalkan kita mendapatkan 10 buyer ya dari Iya. retail tersebut. Anggap saja kita memasok 100 pieces. Berarti kalau ada 10, 1000 pieces kan? Betul, iya. Nah, 1000 pieces itu modalnya dari mana? Nah, itu Gitu ya. makanya. Kalau pembayarannya lama ya kan? Pembayarannya lama. Aduh. Kembali lagi kan dirinya ke modal. Iya, nepok tangan akhirnya gitu kan. Dan Ya, betul. itu yang kedua, tolong mungkin kita juga lebih diperhatikan dari segi kemasan. Iya. Kemasan itu dan juga kerjasama lah intinya mah Teh, kerjasama antara pihak Pemda dengan retail modern Komunikasi. terkait. Jadi Iya. wakili kami dong gitu ya. Iya, betul, Jangan mewakili retailnya dong, Iya. wakili UMKM-nya Betul, dong. betul. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemudahan yang Kemudahan. benar-benar diperjuangkan Iya. gitu ya. Dan Kita siap gitu. masuk kok, mau berapa ya? Mau berapapun siap masuk, asalkan cash dong. Nah itulah makanya Pemda juga harus mendorong wakil-wakil rakyat untuk membuat undang-undang tadi. Karena kalau tidak ada undang-undang ya mereka bisa sewenang-wenang, ya kita tidak ada artinya berjuang juga gitu. Iya, Gitu aja. betul. Tolong bantu perjuangkan Tolong kami. perjuangkan kami karena kita adalah aset nih. Aset, betul. Aset Iya. daerah ya. Aset daerah, bisa memperluas lapangan kerja, makanan-makanan khas daerah itu bisa naik lagi nilainya, Betul. bisa dikenal lagi. Minimal kita bisa mempertahankan makanan daerah ini tidak Betul, tergerus oleh betul. makanan-makanan modern. Iya. Kalau orang tua saya kan gitu, pengennya yang lokal-lokal. Iya. Apa dikasih burger? Dan satu Teh, saya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memajukan UMKM khususnya dengan makanan-makanan tradisionalnya itu. Saya sangat menginginkan gitu ya, unsur pemerintah daerah semacam bupati ataupun wali kota mewajibkan PNS yang ada di lingkungannya itu Beli. membeli dengan mengakomodir sebuah kartu. Betul. Kartu ini hanya bisa dibelikan khusus ke UMKM binaan Kabupaten Tasik. Keren Gitu. ya. Jadi kita Berarti tuh ada identitas iya, ya. jadi Bahwa kita di ini lokal ini kita bisa maju gitu. betul. Tidak hanya oleh orang lain, tapi oleh Sebelum orang keluar, dalamnya. sebelum pesan Iya. keluar ke kita dulu Betul. dong ya. Dan itu harus diwajibkan. Harus diwajibkan. Ini ada masukan nih, Iya. saran yang luar biasa. Pemotongan 100.000 dari gaji masuk ke sebuah kartu itu bisa dicairkan ketika belanja misalkan di sebuah komunitas, di OOT bisa gitu ya, Iya. kita gitu. Ini saya bawa kartu nih, ada barang apa saja nih di OOT yang bisa 100.000 per bulan. Kan bisa, kita juga bisa berasnya gitu kan, bisa sandang pangannya, bisa makanan ringannya gitu. Kedua juga saya menginginkan unsur daerah itu khususnya untuk Dewan Wakil Rakyat ini ketika ada kunjungan Teh, ada kunjungan dari dewan luar kota ke kabupaten ini, tolong dong mereka itu diberikan oleh produk kita gitu. Iya, betul. Supaya produk kita dibawa oleh perwakilan rakyat
daerah lain itu dirasakan, seperti dinikmati. ini, Betul, gitu. betul. Jadi kita itu selain berkembang di luar dengan opini kita gitu ya, dengan penjualan kita dan usaha kita mau Shopee mau apa gitu. Tapi pemerintah daerah juga membantu dengan cara tadi mewajibkan PNS yang ada di lingkungan itu membeli produk lokal, Produk UMKM terus betul. kepada para wakil rakyat juga ketika ada kunjungan tolonglah berikan oleh-oleh produk lokal juga dari UMKM. Bisa ini ya, misalkan H-2 kita udah dikasih tahu nih ya kan, bikinin parcel untuk ini berapa orang gitu kan, Betul. senang sekali justru Iya. kita ya, senang Iya, sekali. betul. Cuma jangan sampai ngedadak 1-2 jam, ada parcel nih, oh jangan ya. Bisa Kita saja kalau memang kita punya siap. bapak asuh itu tadi. Bapak Bapak asuh itu mungkin kembali untuk lagi ya. kata lokal ya, Hmm. tapi kalau untuk kata umumnya adalah koperasi. Koperasi Yang memang betul. menampung produk kita ketika Aha. dibutuhkan setengah jam, sejam Itu juga sudah ada. sudah gitu. siap ya. Iya. Asalkan kita mempunyai bapak asuh atau Bapak asuh. koperasi yang sudah menampung, membeli produk kita, berarti ketika ada pesanan siap langsung bungkus, Siap, langsung kirim. Nggak keteter ke sana Nggak kemari keteter lagi ya. Betul, Nggak betul. akan calling ini orang mana ada di mana Ah. gitu kan, enggak. Iya. Nah, ini menjadi salah satu solusi juga Betul. buat pemerintah daerah ketika ada kunjungan nggak bakal keteter lagi Betul. nyari-nyari produk lokal Iya. nasi, mana produk lokal nasi, Betul, di mana betul. harus beli, yang pada akhirnya kan belinya ke minimarket. maaf Jadi ini ciri khas kitanya tidak terangkat. kan? tidak terangkat. Boleh ini luar biasa Iya. untuk masukannya ya. Dan hari ini mungkin kita jumpa sampai di sini. Iya, terima Bunda ya, kasih. mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di podcast oleh-oleh tasik.com. Sit down please. Dan bagi siapa saja yang ingin merekomendasikan, siapa yang mau duduk di kursi panas? Panas gak sih, Bun? Enggak ah. Oh enggak ya, ada AC-nya malah. Kursinya ada AC-nya. Malah kita bisa curhat loh. curhat ya, Dari asik kan? tadinya panas bisa menjadi nyaman. Menjadi adem ayem, plong lah, plong lah. Gitu. Boleh, siapa aja nanti bisa kita ajak ke sini untuk ngobrol bagaimana permasalahannya atau punya sesuatu kebahagiaan yang bisa dibagi di sini. Iya. Boleh di podcast oleh tasik.com. Terima kasih Sama-sama. Bunda. Terima kasih, semoga Sukses kita bertemu terus kembali. ya, amin. Demikian sahabat Oot, obrolan kita hari ini di podcast oleh-oleh tasik.com. Sit down please. Semoga bisa menjadi inspirasi atau juga solusi ya, suatu pemecahan masalah-masalah yang ada di IKM maupun UMKM Tasikmalaya ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kelancaran dalam memasarkan produk. Juga bisa mendapatkan kelancaran dalam perputaran modal, pembiayaan, dan lain sebagainya. Nantikan podcast kami selanjutnya di channel oleh-oleh-tasik.com. Juga apabila Anda yang berminat untuk membeli Barokah Persada dengan beberapa produk unggulannya, Anda bisa segera mengunjungi website oleh-oleh-tasik.com. Bisa langsung beli di sana ya, check out di sana. Di samping itu juga Anda bisa membeli produk-produk lainnya, produk-produk unggulan dari oleh-oleh-tasik.com. Jangan lupa simak terus channel oleh-oleh-tasik.com di podcastnya oleh-oleh-tasik.com. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Pak, sit down please.